Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar sampai belakang ya? Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد. Yang kami hormati Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad Al-Ustadz Ujang Pramudiarto Abu Laila Waffaqahullah. Yang kami muliakan segenap asatidzah di pesantren tercinta ini, Pesantren Islam Al-Irsyad. Hafizakumullah. Anak-anakku sekalian, santri Pesantren Islam Al-Irsyad yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa halukum? Kaifa amsaytum? As'alullah jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yarzuqani wa iyyakum at-tawfiq was-sadad wal huda war rasyad ila sawa'is sabil. Mumpung masih muda. Siapa yang setuju dengan ungkapan ini angkat tangannya. Siapa yang setuju dengan ungkapan ini angkat tangan. Baik, saya coba perhatikan. Ustadz coba perhatikan siapa yang angkat tangan, siapa yang tidak. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak setuju dengan ungkapan ini angkat tangannya. Ada satu. Siapa yang tidak setuju dengan ungkapan ini? Dua. Siapa yang tidak tahu? Saya tidak tahu Ustadz mau setuju atau tidak, angkat tangannya. Ini banyak yang abstain ini. Baik. Apa kira-kira maksud dari ungkapan mumpung masih muda ini? Apa kira-kira maksudnya? Ada yang bisa membantu? Apa maksudnya mumpung masih muda? Sudah makan malam belum ini? Oh, lapar ya? Baik. Ada bazar itu di situ, Masya Allah. Anak-anakku sekalian, para mujahidun fi sabilillah. Naam. Lianna talibal ilmi yujahidu fi sabili rabbih. Ungkapan mumpung masih muda ini seperti pisau bermata dua. Bisa dilihat dari sudut pandang positif, namun bisa juga dilihat dari sudut pandang negatif. Seorang pemuda yang cerdas, yang merasa terpanggil dengan ungkapan ini, dan kecerdasannya dibangun di atas keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan jadikan ungkapan ini sebagai motivasi berbekal diri menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terbaik. Sebaliknya, ungkapan mumpung masih muda ini
jika dilihat dari sudut pandang seseorang yang tidak bijak, tidak cerdas, bahkan jauh dari tuntunan agama, ya dia akan melihatnya dari sisi-sisi yang negatif pula. Izinkan Ustadz untuk memberikan sedikit gambaran kepada antum sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Pendek saja, huffat al jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang berat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat. Wa huffatin nar bisyahawat. Namun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang selaras dengan bisikan syahwat. Dari hadis ini silahkan antum melihat dari sudut pandang manakah ungkapan mumpung masih muda ini antum lihat. Kalau antum melihat bahwa mumpung masih muda untuk menggapai surga, ingat konsekuensinya berat. Yang lain di usia muda seperti antum, belasan tahun, di luar sana, mereka mempergunakan ungkapan mumpung masih muda ini untuk hal-hal yang menuju surga atau selaras dengan syahwat. Ustaz tanya sama antum. Yang mana kira-kira? Di usia muda. Ini di pesantren Islam Al-Irsyad, santri boleh bawa handphone ya? Ustaz Ujang kasihan Ustaz, biar mereka bawa gadget saja Ustaz. Andai di pesantren Islam Al-Irsyad setiap santri boleh bawa gadget, kok diaminkan Ustaz, kan nggak sedang berdoa. Andai di pesantren Islam Al-Irsyad santri boleh bawa gadget, kira-kira sudah siap untuk bergulat dengan diri sendiri menjawab pertanyaan atau pernyataan mumpung masih muda sehingga jalannya menuju surga yang berat kata Nabi, atau mengikuti bisikan syahwat? Tidak cukup kemudian siap Ustadz, saya kalau bawa gadget saya akan selalu memanfaatkan untuk yang baik. Apa yang baik itu? Sampai susah ngomongnya ini. Nggak cukup. Mudah diakui, mudah diungkapkan, tapi Nabi sudah gariskan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Anak-anakku sekalian, antum coba kalau membaca, menelaah sekaligus merenungi kisah-kisah heroik para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua nabi itu diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun ke atas. Tidak, sebagian mereka diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sejak mereka masih muda. Nabi Isa alaihi salam bahkan masih dalam gendongan.
diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata sementara beliau masih digendong, dan Allah telah memberikan kepadanya kenabian sejak beliau masih kecil. Yahya wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepadanya kenabian, kata Allah, sementara dia masih sabi. Nabi Ibrahim alaihi salam, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, fata, masih muda. Kalau kita melihat kisah mereka, kita merenungi, kita menelaah, Allahu Akbar. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz melihat bahwa generasi muda seperti antum perlu selalu diingatkan meskipun masih muda tentang perjalanan akhirat. Nah, di dunia ini kita sangat sebentar, nggak lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, mungkin antum sudah sangat sering dengar hadis ini. A'maru ummati bainas sittina wa sab'i. Usia umatku, kata Nabi, pada kisaran 60 atau 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit sekali, jarang yang melewati batasan itu. 60. Sebut saja gitu ya. 60 ini usia total. Ini berdasarkan sabda Nabi. Sebut saja 60. Keumumannya 60. 60 ini belum dikurangi loh dengan usia sebelum akil baligh. Kalau kita mau mengukur keumuman juga, akil baligh sebut saja 12 tahun. 60 kurangi 12 berapa? Hah? 48. Belum dikurangi tidur. Iya atau tidak? 24 jam apa antum melek kemudian beramal, kan enggak ada tidurnya. Berapa kira-kira tidurnya? Berapa jam? 8. Kalau 24 jam dikurangi 8, berarti berapa? 1/3 dari 24 jam kita tidur. Maka 48 tadi dibagi 3. Berapa? 48 bagi 3. Hah? Berapa? 16 tahun kita itu tidur. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Setiap hari tidur kan? Tidurnya berapa jam tadi? 8 jam. Berarti dari 48, 1/3-nya itu adalah tidur. Kalau 1/3-nya dari 48 adalah 16, 48 kurangi 16 berapa? 32. Betul. Dari 60 sudah tinggal tersisa 32. Belum dihitung lain-lain loh ini. Belum dihitung makan, nongkrong di kafe, gadget. Kapan liburan? Besok hari Ahad. Mau liburan? Berapa lama liburannya ini? 1 bulan? Berapa? 3 pekan. Ustadz kurang katanya Ustadz. Mau ditambah? 3 bulan mau? Coba antum pikirkan. Ini pertanyaan. Kalau boleh ada door prize-nya bagus ini. Siapa di antara antum ini berarti liburan berapa hari lagi? 3 hari lagi.
Coba Ustaz punya pertanyaan sekaligus challenge ini, tantangan. Siapa di antara antum yang sudah menulis rencana selama liburan dari sekarang? Angkat tangan. 1. Benar bisa dibuktikan ini? Akhi bisa dibuktikan? Antum yang pertama angkat tangan. Antum yang pakai songkok dan benar sudah nulis rancangan buat liburan? Di mana antum tulis, Nak? Di mana? Tah. Masya Allah. Boleh Ustaz lihat, Nak? Assalamualaikum. Mas Muka? Muhammad Salman. Min aina Syekh Muhammad Salman? Lombok. Min Lombok, Masya Allah. Jadwal harian, bangun tidur, gosok gigi, wudu, sholat sunnah, berangkat dan seterusnya. Ba'da sholat, zikir, pulang, zikir. Oke, mandi, Masya Allah. Ini berarti kegiatan harian anak ya? Barakallahu fiik. Ada nggak yang sudah disusun misalnya hari pertama, hari kedua, terus gitu? Belum ya? Masya Allah. Labas. Tastahiqu al-jaizah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Sajjilu hadhil ayata fi adhanikum atau sajjiluha fi qulubikum fi qararati nufusikum. Yaqulu Allah jalla wa ala fi suratil Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Hadhil ayatu su'alun muqaddamatun ilaikum ya abna'al Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman-Nya ini seakan mengajukan pertanyaan buat kita semua. Buat kita semua. Apakah kalian menyangka bahwa kami, kata Allah, menciptakan kalian abatha, sia-sia. Udah begitu saja. Mohon maaf, seperti hewan misalnya. Tidur, makan, menyetubuhi betinanya, tidur lagi, makan lagi, menyetubuhi betinanya, begitu saja. Ya'kuluna wa yatamatta'un. Hanya sekedar makan dan bersenang-senang. Begitu, apakah kalian menyangka bahwa Allah menciptakan kalian begitu saja sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Ada persidangan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Tidak sesuatu pun, sekecil apapun itu, kecuali kita akan melihatnya nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka mumpung masih muda, jangan sia-siakan kesempatan untuk sebaik mungkin membekali diri menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya masih muda, Ustadz. Nanti 60 tahun. Nanti kalau sudah 59 tahun usia saya, barulah saya berbenah diri. Saya akan taubat, saya siap-siap, rajin ke masjid, salat di shaf awal, puasa Senin Kemis, banyak menyantuni fakir miskin. Nanti kalau sekarang saya masih muda, Ustaz, saya masih pengen coba ini, coba itu.
merasakan ini, merasakan itu. Nah, kematian tidak datang mengetuk pintu kita terlebih dahulu. Kematian datang tiba-tiba. Ustadz kebetulan membantu sebuah pengelolaan sebuah pesantren di Magelang, tidak terlalu jauh dari sini, dengan bimbingan Ustadz Ujang tentunya. Santrinya saat ini total 310 kurang lebih. Sedikit, nggak ada apa-apanya sama Ali Irsyad. Dari 310 itu, kami sudah menyolatkan 6 jenazah santri saat mereka aktif menjadi santri. Berapa usia mereka? Bahkan ada yang baru saja 13 tahun, diketahui oleh beberapa ustadz, dia baru balik beberapa bulan yang lalu, ustadz. Tidak nunggu 60 tahun, tidak nunggu 70 tahun, dan itu sudah banyak. Kita sudah sering dengar, kita sudah sering lihat, kita bahkan sudah pernah tandu jenazah anak yang masih muda meninggal dunia. Dan ingat, ada satu hal menarik yang perlu kita teliti. Begini, di luar sana, bukan di sini, nan jauh di sana, di keumuman masjid-masjid, barangkali di sekitar tempat kita tinggal, masjid ada, alhamdulillah, mungkin di komplek perumahan, mungkin di perumahan umum, bukan komplek ya. Ada masjid, alhamdulillah. Ustaz tanya sama antum, yang biasa rutin salat berjamaah di masjid tersebut usia 30 tahun ke bawah atau 40 tahun ke atas? Berapa? 30 tahun ke bawah atau 40 tahun ke atas? Maka izinkan Ustadz menyampaikan kepada anak-anak sekalian. Kalau ada orang yang sudah merasa semakin tua, sudah lewat 40 tahun, berkemas-kemas, siap-siap untuk pulang ke kampung halaman, itu tidak istimewa, nak. Itu tidak istimewa. Yang istimewa adalah justru yang masih muda. Yang masih muda sudah persiapkan diri menyambut kehidupan panjang negeri akhirat. Kan masih ingat hadis, mungkin sering sekali diingatkan oleh para asatidzah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di saat semuanya dalam keadaan panik. Panik. Bagaimana tidak panik? Nabi SAW menggambarkan yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan 'uratan ghurla buhma. Manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Allah gambarkan bahwa mereka itu masing-masingnya berlari menjauh dari saudara-saudari kandungnya, menjauh dari ayah ibunya, menjauh dari istri dan anak-anaknya, orang terdekat dalam kehidupannya, tapi dia menjauh dari mereka semua. Kenapa? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Urusannya berat, repot. Tapi di hari tersebut ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan.
Bahkan mereka dibebaskan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan kecemasan, kekhawatiran, mereka tidak merasakan kesedihan. Satu di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini baru istimewa. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Karena istimewa, maka Allah berikan balasan yang serupa. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Karenanya anak-anakku sekalian, kalau kita melihat ungkapan mumpung masih muda ini dari sudut pandang yang tepat, dari perspektif yang benar, maka kita yang merasa masih muda akan memanfaatkan momen masa muda ini sebaik mungkin sebelum nanti kita menjumpai Allah Azza wa Jalla. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser 2 kaki seorang hamba dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. 4. An umrihi fima afnah. Tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fih. Tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, di jalan apa ia belanjakan. Kemudian Nabi ulangi poin yang keempat, wa an umrihi fima ablah. Dan tentang wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Padahal masa muda itu termasuk usia atau bukan? Masa muda itu termasuk perjalanan usia atau tidak? Termasuk, tapi Nabi ulangi. Disebutkan sesuatu yang khusus setelah disebutkan yang umum. Usia, untuk apa dihabiskan? Masa muda dari semua perjalanan usia itu. Masa muda, untuk apa dipergunakan? Mumpung masih muda, ayo bersiap diri. Bersiap diri, nak. Bersiap diri sebaik-baiknya. Dan yang perlu kita juga ingat, semakin waktu bergeser, semakin waktu berlalu, sebetulnya kita itu semakin merasa ngeri. Kenapa ngeri, Ustadz? Karena kondisinya luar biasa, semakin berat. Fitnah semakin bertubi-tubi. Ustadz mengalami loh masa di mana belum ada handphone. Jauh dibandingkan kondisi seperti sekarang ini. Padahal dulu Ustadz sudah kuliah. Ustadz sudah kuliah, belum ada masa handphone waktu itu. Sekalinya ada handphone, subhanallah, SMS itu sudah keren. Luar biasa. Dulu kita kalau mau kirim SMS, urunan dulu. Urunan sekian puluh orang, kemudian si pemilik handphone beli pulsa. Nanti betul-betul gantian itu. Kapan itu? Lebih dari 22 tahun yang lalu. Antum belum lahir barangkali. Sekarang subhanallah, semua ada di genggaman. Semua ada di genggaman. Semua bisa dilakukan di sini. Melalui teknologi yang katanya serba canggih, serba cepat, serba luar biasa. Ini fitnah, ujian.
Kalau kita sekedar melihat ungkapan mumpung masih muda, pengennya bebas, pengennya sesuai selera, coba-coba, pengen tahu, penasaran, tapi tidak punya filter, filter iman, filter ilmu, filter khasyatullah, filter muraqabatullah, bahaya. Bahaya. Para ulama mengingatkan. Dulu, kalau kita ingin menjaga anak-anak dari kerusakan-kerusakan di luar sana, sederhana, cukup anaknya berada di dalam rumah, selesai. Terakhir yang kami baca risalah Syekh Abdul Razak beberapa waktu yang lalu, ketika beliau memberikan muqaddimah dalam risalah Latifah Sifatuz Zawjatis Salihah. Kata beliau, dulu proteksi untuk anak-anak, baik laki-laki apalagi perempuan, sederhana. Masukkan di dalam rumah, di rumah tidak ada parabola misalnya, sudah selesai. Tidak ada televisi, tidak ada parabola, alhamdulillah bisa terjaga. Sekarang nggak ada parabola nggak ada, nggak laku. Tapi sekarang orang tua luar biasa, di luar tantangan fitnahnya besar, di dalam rumah jauh lebih besar. Bersembunyi di dalam kamar, berselimut. Nak, sudah salat nak? Udah. Makan dulu nak. Tar, belum lapar. Tata keramanya pada orang tua hilang. Ringan langkah kakinya menuju masjid berubah drastis menjadi berat. Dia tidak kenal tetangga. Bahkan sekalipun tidak pernah mengucapkan salam, bertegur sapa dengan mereka. Dia punya banyak followers. Dia punya banyak netizen pengikutnya di dunia si maya. Wallahil azim. Ushhidukumullah. Andai punya banyak followers atau apapun namanya melalui akun-akun media sosial yang kita miliki, andai semakin banyak pengikut, kita dijanjikan semakin berpeluang masuk surga, kita berebut cari pengikut. Lakinnahu wallahi thumma wallah laisa kadzalik. Enggak ada, nak. Tidak ada itu. Semua itu bohong. Semua itu palsu. Kita dibikin sibuk dengan berbagai bentuk kegembiraan, kesenangan, tapi kita tidak merasakan bahagia. Maka Ustadz pesan kepada antum yang sebentar lagi akan berlibur. Tunjukkan, buktikan, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan aku layak mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Ya Allah, berikan taufikmu kepadaku agar aku menjadi pemuda yang tumbuh kembangku di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Ustadz ingat beberapa waktu yang lalu di sini menyampaikan tentang apa dulu? Tentang apa? Perjalanan Ashabul Kahfi. Qadarullah belum tuntas, tapi nggak apa-apa. Insya Allah antum sudah faham maksudnya. Itu mereka Ashabul Kahfi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lingkungan.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lingkungan-lingkungan yang mengajak mereka kepada kesyirikan. Bahkan mereka dilucuti pakaiannya, gelar-gelar kebangsawanan mereka, sehingga mereka bersepakat kalau kayak gini kita nggak akan selamat daripada kita mati untuk kemudian berbuat kesyirikan kepada Allah, kita kabur saja. Sampai kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka, mereka masuk ke dalam sebuah gua. Subhanallah. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lamanya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka jujur kepada Allah. Mereka ingin menjaga masa muda mereka di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak usah banyak. Andai ini yang bisa menjadi tabungan andalan kita mumpung masih muda, manfaatkan masa muda ini untuk berhak mendapatkan tiket naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali darinya. Ini tiketnya. Tiketnya ada di hadapan antum. Enggak usah beli. Tapi memang ada perjuangan yang berat. Sebagaimana Nabi sabdakan tadi, huffatil jannatu bil makarih. Tidak perlu kemudian kita silau dengan yang mereka orang-orang di luar sana mainkan, mereka rasakan, mereka coba. Tidak. Kita merasa cukup punya jati diri sebagai anak muda yang berkualitas, bukan berkualitas di hadapan manusia, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya ada momen apa ini? Ada event apa ini? Event olahraga gitu ya. Coba Ustadz tanya sama antum, olahraga yang paling bergengsi sekalipun, kalau dia sudah berada di posisi paling puncak, dia dapat apa? Dapat apa? Piala. Dapat apa lagi? Medali. Dapat apa lagi? Dapat fulus. Dapat apa lagi? Dapat sorak-sorai manusia. Dapat apa lagi? Itu semua dia dapatkan. Sementara seseorang yang Masya Allah berlomba untuk dapat soft pertama di masjid. Dia tunggu dari satu salat ke salat yang lain. Dia mampu berkesempatan untuk setelah salat tahiyatul masjid, dia angkat tangannya untuk berdoa antara azan sampai iqamah. Selepas salat dia bisa untuk bertahan berzikir. Kalau habis salat subuh mampu menyambung dengan zikir sabah. Kalau habis salat asar mampu menyambung dengan zikir sore, zikrul masa. Dia bisa murajaah Al-Quran 1 hari 5 juz. Iya Ustadz, pengen sih Ustadz, tapi boring banget Ustadz. Ya tadi, huffatil jannatu bimadha? Bimadha ya syabab? Akhbiruni, huffatil jannatu bimadha? Bil makarih, dengan semua yang berat. Nabi ungkapkan berat. Tidak disukai oleh jiwa, berat. Yang lain main-main Ustadz, masa saya di masjid? Yang lain pegang handphone Ustadz, masa saya pegang mushaf Al-Quran? Gak keren banget gitu loh. Sabar. Dia bersabar. Dia tahu itu berat. Sering Ustadz menyebutkan, entah apa ini namanya, peribahasa kah atau pepatah kah atau apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berat. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Kalau dibalik, wal'iyadzubillah, senang dulu, foya-foya dulu, hura-hura dulu, lalai-lalai dulu, silau,
pengen senang, pengen gembira, pengen sorak-sorai, pengen hura-hura. Ya. Kemudian mati masuk surga. Ya akhi, mustahil. Mustahil. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahwat. Maka semoga yang sedikit ini memecut motivasi kita. Motivasi Ustadz tentunya. Ustadz mau merasa muda kayaknya susah juga begitu ya. Rata-rata para ulama menyatakan bahwa batasan umur syab dari mulai akil balik sampai 30 tahun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian yang lain mengatakan 33 tahun. Di antara dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan usia para penghuni surga pada kisaran 30 tahun, karena itulah puncak ketampanan atau kecantikan seseorang, dibikin muda. Tapi di surga, jangan harap itu terjadi di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai generasi muda yang tangguh, kokoh di atas istiqamah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyu taufiq. Setelah kita dengarkan azan, mungkin bila ada 1-2 pertanyaan sambil menunggu datangnya atau dikumandangkannya iqamah, dipersilahkan. Wallahu waliyu taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustadz tadi dihubungi oleh panitia, insyaallah memanfaatkan waktu sampai dikumandangkannya iqamah. Akan ada kuis, beberapa pertanyaan berhadiah untuk yang bisa menjawab insyaallah. Sebelumnya ada pertanyaan ini Ustadz, mohon diberikan motivasi atau doa harian yang ampuh menghilangkan futur zaman sekarang. Futur itu artinya adalah surut semangat. Seseorang yang tadinya memiliki semangat di dalam kebaikan, kemudian dia mengalami surut. Futur atau surutnya semangat kebaikan itu secara umum ada 2 macam. Yang pertama, surut semangat yang sampai menggelincirkannya di dalam maksiat. Dan ini yang umum terjadi. Tapi ada juga futur yang artinya surut semangat tapi tidak sampai menggelincirkannya di dalam maksiat. Dan ini tingkatan bagi orang-orang khusus. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu anhu saat beliau berdialog bersama Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian Nabi menyatakan kepada Hanzalah, walakin sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah. Sesekali keimanan itu meninggi, tetapi sesekali melakukan sesuatu yang mubah, tidak sampai terjatuh dalam maksiat meskipun kadar keimanannya tidak setinggi sebelumnya. Ini para sahabat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia pada umumnya futur itu artinya sampai tergelincir dalam maksiat, wal'iyadzubillah. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami futur? Yang pertama, berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa semisal itu. Dan jangan lupa nak, kalau keluar rumah, masuk rumah, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang umumnya antum baca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ada doa lain yang juga diriwayatkan secara sahih. Tatkala Nabi SAW keluar dari rumah, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alai. Agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk rumah, baca doa juga.
Minimalnya kita baca bismillah. Ketika masuk rumah minimalnya baca bismillah agar syaitan tidak masuk dan menginap di rumah kita akibat kelalaian kita membaca doa masuk rumah. Jadi semua bentuk doa panjatkan kepada Allah. Di antara doa juga adalah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan doa-doa masih banyak, sangat banyak sekali. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk menanggulangi futur, ingat kematian, ingat kematian. Dan salah satu cara untuk bisa mengingat kematian adalah berziarah kubur. Siapa yang pernah ziarah kubur ketika liburan? Baik, sekarang pertanyaannya lebih spesifik. Siapa yang pernah berziarah ke kubur sengaja memang untuk ingat kematian? Datang ke kubur ingat kematian. Datang ke rumah sakit lihat orang-orang yang terjangkit sakit. Masya Allah, jadi bersyukur. Alhamdulillah saya sehat. Ustadz, ngapain saya ke rumah sakit kalau nggak ada orang saya kenal dia lagi sakit dirawat di sana? Justru kita ke sana, kita ingin lihat orang-orang yang sakit agar kita bersyukur kita masih dikasih sehat. Apalagi kalau kita ingat bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah. Allah perintahkan kita untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu disebutkan salah satu sifatnya syakiran li'an'umi. Syakiran. Sighatus ismi fa'il. Yang artinya sekarang dan terus menerus. Syakiran. Nabi Ibrahim selalu terus menerus bersyukur. Li'an'umi. Dihadirkan jam'ul qillah. Jam'u taksir itu kan ada jam'ul kathra, ada jam'ul qillah. An'um ala wazni af'ul jam'u qillah. Yang artinya Nabi Ibrahim selalu bersyukur meskipun nikmat sedikit. Sementara kita kebanyakan baru bisa bersyukur kalau nikmatnya dirasa banyak. Baru bersyukur kalau merasa baru mendapatkan nikmat besar, subhanallah. Baik. Memanfaatkan waktu, itu tadi sudah ada dering iqamah mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan anak-anak sekalian yang bisa jawab dapat hadiah. Pertanyaan pertama untuk kelas 1 untuk jenjang mutawassit, tidak hanya kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mutawassit. Ini mudah. Ustaz dibantu siapa ini untuk melihat yang paling cepat? Antum membantu ya, Fi? Antara antum berdiri supaya antum bisa lihat. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa jawab? Apa? Siapa cepat dapat. Begitu tahu langsung maju. Mutawassit seluruhnya. Ah, ini sudah mau maju. Dalam surat apa, ayat berapa Allah bertanya tentang makna maksud penciptaan manusia yang di awal tadi kami bacakan? Naam. Antal mutawassit? Naam, tafadhal ya Syekh. Mumtaz, ayat ke berapa? Ah? Naam, tafadhal. Ayat berapa? Iya, sekitar ayat terakhir, ayat berapa? Ustaz tadi sebutkan ayatnya. Naam. Ayat? Yang bisa siapa ini? Nggak tahu. Siapa yang?
Yang mana ini? Ya, tafadhal. Tafadhal, nak. Naam. 118. Yakin? 118 yakin? Antum bawa mushaf. Benar nggak jawaban teman antum? Hah? Nggak benar. Siapa lagi? Mana ini? Tafadhal, nak. Naam. Naam, 100. Betul? Sudah di cross check? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Tafadhal, ini berhak untuk mendapatkan. Tafadhal. Jenjang i'dad lughawi. Nanti yang ingin menjawab diharapkan mampu untuk menyebutkan nama dan kelasnya biar semua hadirin bisa mendengar jawaban. Baik. Tadi surat Al-Mu'minun ayat 115. Kelas i'dad lughawi, jenjang i'dad lughawi. Mudah saja ini, mudah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbedaan yang mengelilingi surga dan neraka. Ada yang bisa menyebutkan? Surga dikelilingi dengan apa? Neraka dikelilingi dengan apa? Tafadhal ya akhi. Masya Allah. Masya Allah. Marhaba. Tafadhal. Ya. Mas Lama. Tafadhal ya Mas Lama. Ahlan. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Bisa diterjemahkan, nak? Yang artinya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai. Yang berat. Nah. Dan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai oleh manusia. Syahwat. Nah. Allah yabarik fikum. Masya Allah. Jawabannya betul tidak? Tafadhal, tafadhal, barakallahu fiik. Ya marhaba, ahlan sahlan. Hayyakallah Syekh Maslama, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan untuk Tsanawi, I'dadul Muallimin. I'dadul Muallimin masih ya namanya ya. Baik. Ada salah adhunnu. Sebutkan 4 yang akan ditanyakan nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah. Tafadhal, tafadhal ya Syekh. Nah. Tafadhal. Naufal Farhan, ahlan. Allah yabarik fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Ahsant. Ahsant, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Ahsant, barakallahu fiik. Tafadhal, al-jawab sahih. Ini ada tambahan dari Syekh Ujang, waffaqahullah, barakallahu fiik.
Sallim alaih, sallim alaih. Baik, pertanyaan yang terakhir, mudah saja ini. Ini juga siapa cepat dapat. Sebutkan 3 nabi yang dijelaskan kenabiannya sejak masih muda. Tafadhal, tafadhal. Nah. Masmuka ya bunai. Naam? Dinar? Dihya. Masya Allah. Dihya Ubaidillah. Tafadhal, tafadhal. Saful awal, Masya Allah, al-mutawassit. Barakallahu fiik. Tafadhal. Jawabannya apa, nak? Iya. Nabi Isa, na'am. Nabi Ibrahim. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fiik. Marhaban bik. Masya Allah. Satu lagi. Masya Allah. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan Ustadz, berharap yang di belakang ini, atau jangan-jangan suara Ustadz nggak sampai di belakang ini. Berharap Ustadz, sangat berharap di belakang. Iya. Tadi Ustadz sempat menyinggung saja, ini pertanyaan. Tadi Ustadz sempat menyinggung saja, tidak ada penjelasan panjang lebar, menyinggung bahwa Ashabul Kahfi itu menjalankan sebuah ujian. Apa jenis ujian bagi mereka Ashabul Kahfi di masa mereka muda? Ustadz pengen yang dari belakang ini menjawab. Yang dari belakang. Itu ingin menjawab itu. Fadal ya, asri' ya Syekh. Ajil, ajil. Baik, siapa ini? Siapa duluan ini? Siapa ini? Mau jawab. Hah? Antum juga mau? Antum duduk di belakang tadi? Iya. Iya, saya juga duduk di belakang katanya. Baik, Ustadz kasih pertanyaan dulu buat beliau, nanti Ustadz kasih pertanyaan juga buat antum ya. Iya. Baik, mau jawab ya, Syekh. Sebutkan nama antum dulu tuh, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adit. Nah, nah, tadi jawabannya Ashabul Kahfi ini diuji dengan lingkungan yang mensyirikan, nah. sehingga mereka ingin bersepakat untuk menyelamatkan masa muda mereka dari kesyirikan. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, al-jawab sahih. Jawabannya benar. Barakallahu fiik ya Adit. Tafadhal. Hayyakumullah. Barakallahu fiik. Boleh. Masih ada pertanyaan, boleh. Iya. Perkenalkan dulu, bukan nanti diganti namanya. Apa pertanyaan diganti? Nama antum siapa? Siapa? Nah. Baik. Apa
Sebutkan satu doa saja yang dari tadi Ustadz bacakan untuk diingatkan kepada semua. Doa. Ya, muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Beliau membacakan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kata beliau doa agar tidak menjadi kafir. Ingat tuh. Barakallahu fiik. Sampaikan salam buat kedua orang saya. نكتفي بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Insyaallah jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.